Pak Okta. Selamat siang Pak Okta. Selamat siang, Ibu. Boleh langsung dimulai acaranya? Oke, boleh, Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Muhyiddin selaku Ketua Umum DPW Forkopindo, yang terhormat Bapak Okta Perlian, petugas administrasi peserta BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Pekanbaru, selaku narasumber pada siang hari ini, yang terhormat Dewan Etik, Pengurus serta Kesekretariatan DPW Forkopindo, yang terhormat pengurus DPD dan DPC Forkopindo se-Indonesia, serta Bapak Ibu hadirin peserta webinar seri 4 Forkopindo tahun 2023 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari Rabu 25 Oktober 2023 dalam acara webinar seri 4 Forkopindo tahun 2023 yang bekerja sama dengan Pertapin yang mengusung tema pentingnya BPJS Ketenagakerjaan dalam perlindungan tenaga kerja konstruksi. Izin Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Eka Yusari selaku pembawa acara pada hari ini, sekaligus akan membacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Forkopindo. Yang ketiga, pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan juga dapat membawa manfaat serta berkah, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita dan juga merupakan wujud cinta tanah air kita, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dilanjut dengan Mars Forkopindo. Hadirin dimohon mengambil sikap sempurna.
nasional Indonesia. Mari bersatu, satukan langkah, berjuang dan meraih masa depan. Masa depan lebih cerah, Indonesia sejahtera. Berkopindo berjuang, mewujudkan masyarakat konstruksi yang bertakwa, serta melayani jasa konstruksi yang profesional dan mandiri. Perkumpulan kontraktor profesional Indonesia. Mari bersatu, satukan langkah, berjuang dan meraih masa depan. Masa depan lebih cerah, Indonesia sejahtera. Hadirin dimohon kembali ke posisi awal. Baik Bapak Ibu peserta webinar Forkopindo, langsung saja kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Okta Terlian selaku petugas administrasi peserta BPJS Ketenagakerjaan Kebayoran Baru, dan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Ahmad Syaroni selaku pengurus DPP Forkopindo. Kepada Bapak Ahmad Syaroni, silakan. Tes 1 tes, suara saya kedengaran? Baikkah? Aman Pak. Aman ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum DPP Forkopindo dan Ketua Umum DPP Forkopindo. Yang terhormat pengurus DPD Forkopindo maupun Pertapin, yang terhormat teman-teman peserta webinar, baik dari perwakilan badan usaha maupun tenaga kerja konstruksi yang menyempatkan hadir pada siang hari ini, yang terhormat Pak Okta dari BPJS Kebayoran Baru beserta teman-teman juga dari BPJS Kebayoran Baru yang ikut hadir pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu peserta webinar, sebelum nanti Pak Okta menyampaikan materinya terkait webinar kita hari ini, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum nanti kita ke pokok acara penyampaian materi dan tanya jawab. Nah, yang pertama terkait kegiatan ini, bahwa memang kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama dari Forkopindo yang merupakan asosiasi badan usaha bekerja sama dengan Pertapin yang merupakan asosiasi tenaga kerja konstruksi. Artinya memang dengan kolaborasi dua asosiasi ini kami harapkan memang nanti peserta yang hadir juga kita memiliki view-view yang berbeda. Artinya ada dari badan usahanya, ada dari tenaga kerjanya sendiri. Nah, yang kedua tidak lupa juga kegiatan ini terlaksana karena memang adanya komunikasi awal dari BPJS Kebayoran Baru. Nah, dan menyempatkan diri hadir menjadi narasumber juga nanti menjadi narasumber terkait pertanyaan-pertanyaan kita tentang apa itu sih kepesertaan ketenaga kerjaan konstruksi, manfaat dan segala macam. Nah, jadi selain itu Bapak Ibu, di kegiatan kita pada hari ini itu kita bagi menjadi dua sesi acara. Yang pertama itu sesi pemaparan materi nanti yang akan disampaikan oleh Pak Okta kurang lebih 60 menit. Yang kedua yakni seksi tanya jawab itu kurang lebih 30 menit. Nah, pada saat nanti penyampaian sesi pertama, kami harapkan Bapak Ibu menonaktifkan audio sehingga memang tidak mengganggu
jalannya penyampaian materi. Nah, pada saat nanti sesi kedua atau tanya jawab, nah untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan pertanyaan nanti bisa menekan tombol raise hand yang ada di aplikasi Zoom Bapak Ibu sehingga nanti bisa menyampaikan apa yang ingin ditanyakan atau nanti bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, nanti selanjutnya Bapak Ibu terkait apa saja sih yang mungkin nanti akan dipaparkan oleh Pak Okta yang pasti berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan, baik terkait program dan segmen kepesertaan, lalu program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan sendiri, lalu tata cara proses dari pendaftaran sampai klaim nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Bapak Okta. Nah, sebelum Pak Okta menyampaikan, mungkin izin saya menyampaikan sedikit CV dari Pak Okta ini. Pak Okta Ferlian ini merupakan memang petugas administrasi peserta BPJS Ketenagakerjaan Kebayoran Baru dari 2016 sampai dengan sekarang. Nah, beliau juga terlibat sebagai pengurus DPW Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta 2020 sampai 2022. Juga pengurus DPKC Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kebayoran Baru. Jadi artinya narasumber yang hadir pada siang hari ini lengkap terkait tentang BPJS Ketenagakerjaan dan beliau juga memang terlibat aktif di dalam Serikat Tenaga Kerja. Nah, karena itu memang kami rasa memang sangat bermanfaat sekali kegiatan pada hari ini untuk membuka wawasan kita terkait tentang BPJS Ketenagakerjaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai moderator untuk pembukaan awal. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Okta menyampaikan materi paparan pada siang hari ini. Silakan Pak Okta. Baik, terima kasih Pak Ahmad Saroni. Saya ucapkan terima kasih banyak atas undangannya Bapak Ibu semua, terkhusus kepada Ketua Umum DPP Perkopindo dan DPP Pertapin Bapak Mahyudin, beserta peserta kegiatan kita pada hari ini, itu dari pengurus DPP Perkopindo dan Pertapin ya Pak ya. Kemudian anggota Perkopindo dan Pertapin ya. Ya, betul. Oke. Terima kasih banyak untuk waktunya. Izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Okta. Kami dari staf BPJS Tenaga-Kerjaan di kantor BPJS Tenaga-Kerjaan Jakarta Kebayoran Baru. Di sini saya beserta teman-teman ya, teman-teman dari Kebayoran Baru, ada Mas Riantama, Ibu Endang, dan Pak Pradana Gali. Mungkin kami ucapkan juga apresiasi lah kepada Perkopindo dan Pertapin lah bahwa udah peduli nih terkait kesejahteraan pekerja khususnya di baik badan usaha dan jasa konstruksi ya Pak ya. Betul Pak. Nah, mungkin sepintasnya sudah tahu nih dengan BPJS Tenaga-Kerjaan, tapi apa sih manfaatnya BPJS Tenaga-Kerjaan itu apa sih? Bedanya dengan kesehatan itu apa sih? Ya, kayak gitu ya Pak ya. Mungkin familiarnya BPJS Kesehatan ya Pak ya, kayak gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini saya mohon izin share screen dulu untuk materinya. Oke, sudah terlihat Pak, Bapak Ibu di layarnya? Ya, sudah terlihat Mas. Sudah ya. Sudah terlihat. Mana? Ini langsung saja kami jelaskan untuk program BPJS Tenaga-Kerjaan. Oke. Di sini ada perbedaan antara BPJS Tenaga-Kerjaan dan BPJS Kesehatan. Nah, BPJS ini ada dua Pak di Indonesia. Pertama di BPJS Kesehatan itu saudara kandung ya, karena dasar undang-undangnya juga sama, turunannya juga sama, cuma berbeda Pak.
Jadi BPJS Kesehatan itu dulunya bernama PT Askes. Kalau BPJS Tenagakerjaan dulu namanya PT Jam Sostek. Nah, kami tercipta dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2024 tentang Sistem Jaminan Sosial. Ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, maka BPJS Tenagakerjaan dan BPJS Kesehatan berbeda untuk mengurusi ataupun melindungi dari sisi dari BPJS Kesehatan. Mereka ada satu program jaminan kesehatan nasional. Kalau BPJS Tenagakerjaan ada 4 program Pak di sini Pak. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Namun ada satu bonus tambahan lagi untuk program BPJS Tenagakerjaan, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Nanti di slide selanjutnya ada. Oke. Untuk program dan segmentasi BPJS Tenagakerjaan, kepesertaan BPJS Tenagakerjaan itu sebetulnya ada 4 Pak di kami Pak, BPJS Tenagakerjaan. Bagi pelaku badan usaha, itu kita sebutnya penerima upah. Nah, penerima upah ini ada 4 program Pak, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Namun dia ada tambahan yang satu program lagi, yaitu program jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian untuk segmentasi yang selanjutnya bukan penerima upah dan pekerja migran Indonesia. Ini tercover atas 3 program saja Pak. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Kemudian jasa konstruksi. Untuk jasa konstruksi sendiri hanya 2 program. 2 programnya itu jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Apa sih bedanya antara 4 segmentasi tersebut? Kalau untuk penerima upah, ini untuk pelaku badan usaha, Pak. Jadi mulai dari setiap orang yang bekerja dan menerima gaji upah atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Jadi ada pemberi kerja dan tenaga kerjanya. Dia berbadan hukum. Mulai dari BUMN, swasta, itu penerima upah itu bisa didaftarkan di BPJS Tenagakerjaan. Kemudian bukan penerima upah. Kalau bukan penerima upah ini pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan ataupun usahanya. Jadi dia tidak ada pemberi kerja di sini, Pak. Contohnya apa sih? Itu freelance, pedagang, ojek online, PKL, nelayan, petani, buruh, driver. Kemudian sekarang ini sudah ada yang namanya magang ataupun pelatihan-pelatihan itu bisa didaftarkan di BPJS Tenagakerjaan untuk yang bagi sektor bukan penerima upah. Kemudian pekerja migran Indonesia, PMI kita sebut. Ini bisa didaftarkan di BPJS Tenagakerjaan juga. Setiap warga negara Indonesia yang akan sedang ataupun telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Jadi pekerjaannya bukan di Indonesia, tapi ya seperti kayak tenaga kerja TKI lah, TKI kita ya Pak ya, itu bisa dilindungi oleh BPJS Tenagakerjaan. Jadi selama yang bersangkutan ataupun tenaga kerja bekerja di luar negeri, itu didaftarkan di BPJS Tenagakerjaan, terjadi resiko, itu bisa di-cover perlindungannya oleh BPJS Tenagakerjaan. Dan terakhir jasa konstruksi. Jasa konstruksi tadi itu 2 program ya Pak. Nah, jasa konstruksi ini layanan jasa konsultasi perencanaan pekerja konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerja konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jadi apabila ada proyek ataupun pembangunan, itu di dalamnya ada pekerja-pekerja seperti kayak tukangnya, ada
tenaga kerja di dalamnya yang dibayarkan secara hitungan proyeknya, Pak. Nah, ini termasuk jasa konstruksi. Nah, untuk penerima upah tadi ada satu tambahan program, yaitu program terbaru jaminan kehilangan pekerja. Ini bagi penerima upah ya Pak ya. Jadi untuk tenaga kerja yang di badan usaha yang sudah terdaftar 4 program akan mendapatkan program tambahan, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi apabila tenaga kerja tersebut di PHK, itu nanti dapat bantuan dari BPJS Tenagakerjaan dan pemerintah jamin atas kehilangan pekerjaannya. Oke, kita lebih fokus ke jasa konstruksi, Bapak Ibu semua. Segmentasi jasa konstruksi yang kita bahas. Jasa konstruksi ini sendiri regulasinya dari PP 44 tahun 2015 pada pasal 53, pemberi kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar menengah, kecil mikro, yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi, memperkerjakan pekerja harian lepas, borongan, perjanjian kerja waktu tertentu, itu bisa didaftarkan di BPJS Tenagakerjaan dengan manfaat program JKK dan JKM. Kemudian, pada pasal 56, manfaat JKK dan JKM bagi pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, diberikan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, untuk regulasi Jakon sendiri dari Permenaker nomor 5 tahun 2021, pada pasal 66 ayat 1, setiap pemberi kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program kecelakaan kerja dan kematian melalui BPJS Tenagakerjaan. Kemudian pasal 66 ayat 2 dan ayat 3, kemudian pasal 73. Untuk ruang lingkupnya sendiri, itu tadi sudah dijelaskan di Permenaker nomor 44 tahun 2015 dan Permenaker 5 tahun 2021. Kemudian Impres nomor 2 tahun 2021, ini ada surat dari Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Jadi suratnya ini nomor HK 0101 DK 306 atas perihal instruksi Presiden. Melalui surat Dirjen Bina Konstruksi telah disampaikan permohonan kepada pejabat pembina tinggi media, Kepala Balai, dan Kepala Satker di Kementerian PUPR untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Di sini ada 2 poin yang difokuskan. Meningkatkan kepatuhan pelaksanaan proyek dan para pekerja agar menjadi peserta aktif dan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada proyek pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR, pembiayaan bersumber dari APBN dan APBD ataupun swasta. Kemudian mendorong pekerja pada proyek perumahan dan kawasan permukiman menjadi peserta aktif dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, ada pertanyaan Pak, seberapa pentingnya pentingkah jaminan sosial bagi Bapak Ibu? Nah, kalau misalkan kita pekerja, ini saya mau bertanya dulu sama Bapak Ibu semua. Pada hakikatnya BPJS Tenagakerjaan bagi jasa konstruksi itu kan sudah diwajibkan ya Pak ya, untuk badan usaha ataupun jasa konstruksinya itu didaftarkan di program BPJS Tenagakerjaan. Nah, kalau menurut Bapak Ibu semua, apakah perlindungan bagi para pekerjanya itu penting, Pak?
Pasti penting sih, Pak. Pasti penting ya. Kalau pemerintah telah mengeluarkan regulasi, artinya memang itu jadi hal pokok kan. Udah jadi hak. Baik P3K. Ya, jadi itu wajib ya, bukan sunnah lagi ya Pak ya. Ya, betul. Oke. Kenapa tadi dikatakan penting? Karena kita pemberi kerja ataupun tenaga kerja, apabila kita bekerja, eh, ini ada yang namanya resiko, Pak. Resikonya atas resiko pada saat bekerja. Jadi resikonya ini kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja yang dimaksud di sini, resiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja, dari tempat kerja sampai balik lagi ke rumah, termasuk penyakit yang disebabkan oleh lingkungan pekerjaan. Atau kecelakaan kerja ini sendiri, insiden yang menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan yang mengakibatkan sampai dengan kematian. Jadi, pada saat bekerja itu pasti ada yang namanya risiko, Pak. Mulai dari dia rumah menuju ke tempat kerja, dari tempat kerja sampai dengan ke rumah, itu ada risiko. Mulai dari ringan sampai dengan berat. Ya yang beratnya itu bisa sampai dengan kematian. Jadi kecelakaan kerja sampai dengan kematiannya ini dari BPJS Tenagakerjaan itu ada perlindungannya, ialah tadi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, untuk segmentasi jasa konstruksi sendiri, kita hanya mengcover jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Apa sih program dan manfaatnya? Untuk jaminan kecelakaan kerja, manfaatnya sendiri banyak banget Pak, jaminan kecelakaan kerja ini manfaatnya. Mulai dari apabila terjadi risiko kecelakaan kerja. Misal si tenaga kerja ataupun pekerja di jasa konstruksi dalam suatu proyeknya, si tenaga kerja mengalami insiden, apakah dia jatuh dari tangga atau dia jatuh dari lantai atas ke bawah, itu sudah di-cover sama BPJS Tenagakerjaan apabila si tenaga kerja tersebut ataupun jasa konstruksi tersebut sudah mengcover ataupun sudah mendaftarkan BPJS Tenagakerjaan. Nah, untuk perawatan dan biaya pengobatannya itu tanpa batas biaya sesuai dengan kebutuhan medis, Pak. Sampai dengan ke rumah sakit, itu langsung di-cover sama oleh BPJS Tenagakerjaan, hanya menunjukkan kepesertaan BPJS Tenagakerjaan di rumah sakit yang kerjasama di BPJS Tenagakerjaan. Untuk di BPJS Tenagakerjaan ini ada rumah sakit yang namanya Rumah Sakit Pusat Layanan Kecelakaan Kerja, Pak. PLKK kita sebutan. Sampai dengan Maret 2023, rumah sakit PLKK kita yang kerjasama dengan BPJS Tenagakerjaan itu Selindo ya Pak ya, seluruh Indonesia itu sebanyak 5.944 rumah sakit. Mulai dari RSUD, sampai dengan rumah sakit pemerintah, sampai dengan rumah sakit swasta, itu sudah kerjasama dengan BPJS Tenagakerjaan. Nah, apabila sudah bekerja sama dengan BPJS Tenagakerjaan, cukup menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Tenagakerjaan. Masuk ke IGD, langsung dirawat, mulai dari perawatan inap sampai dengan rawat jalan, itu full di-cover sampai dengan sembuh oleh BPJS Tenagakerjaan. Kemudian, si tenaga kerja yang tidak bekerja akibat risiko kecelakaan kerja tadi, Pak, itu dapat yang namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Santunan berkala tidak mampu bekerja ini, itu nanti diganti sama BPJS Tenagakerjaan. Jadi si pemberi kerja itu tidak perlu pusing-pusing, Pak, memikirkan gaji ataupun kos atas si tenaga kerja. Maka misalkan gaji dia dalam 1 bulan, misal 5 juta. Tapi yang bersangkutan tidak bekerja, Pak.
Artinya kan sebagai pemberi kerja kita kebingungan nih, dia nggak kerja, tapi tetap dapat duit bulanan dari perusahaan. Artinya kan memberatkan. Nah, inilah peran dari BPJS Tenagakerjaan, itu nanti memberikan yang namanya STMB sementara tidak mampu bekerja. 100% full atas pelaporan di BPJS Tenagakerjaan. Misalkan gaji yang didapatnya 5 juta, pekerjaannya 5 juta yang didaftarkan upahnya ke BPJS Tenagakerjaan. Nanti kita ganti 100% itu sebesar 5 juta selama 12 bulan pertama, Pak. Nah, sembari dia kontrol, si tenaga kerja ini kontrol rawat jalan ke rumah sakit, itu medis pasti dokter melakukan pengecekan. Oh ya Pak, ini harus bed rest lagi, istirahat lagi di rumah, jangan dulu kerja. Otomatis nambah lagi dari 12 bulan menjadi 13 bulan sampai dengan seterusnya. Tetap mendapatkan yang namanya STMB dari BPJS Tenagakerjaan, sementara tidak mampu bekerja sebesar 50% dari upah yang dilaporkan tadi, Pak. Misalkan upah yang dilaporkan tadi 5 juta ke BPJS Tenagakerjaan. Itu nanti dapat pergantian upahnya 50% di bulan ke-13 dan seterusnya sampai dengan dinyatakan sembuh ataupun meninggal dunia. Nah, selain itu Pak, resiko yang fatal tadi dari apabila si tenaga kerja bekerja, itu yang paling berat meninggal dunia. Meninggal dunianya ini dari BPJS Tenagakerjaan mendapatkan yang namanya pergantian untuk ahli waris ataupun santunan untuk ahli waris yang ditinggalkan itu sebesar 48 dikalikan upah, Pak. Misalkan tadi 5 juta dasar upahnya, upah yang didaftarkan di BPJS Tenagakerjaan itu 48 dikalikan 5 juta plus biaya pemakaman sebesar 10 juta plus santunan berkala sekaligus sebesar 12 juta. Jadi dia dapat 3 kali, 48 dikalikan upah plus biaya pemakaman 10 juta, biaya berkala 12 juta. Dan dia kalau misalkan si tenaga kerja ini, si almarhum ini meninggalkan ahli waris yang kebetulan memiliki anak yang masih bersekolah, Pak. Nah, untuk anak tersebut nanti akan mendapatkan yang namanya beasiswa. Beasiswanya sebesar 174 juta untuk 2 orang anak maksimal. Nanti di slide selanjutnya ada penjelasan terkait manfaat beasiswa. Jenjang pendidikan untuk anak ahli waris itu mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi S1, Pak. Nah, selain itu Pak, apabila si pekerja ataupun tenaga kerja jasa konstruksi ini tadi mengalami cacat Pak setelah dirawat di rumah sakit, ternyata patah tulang yang mengakibatkan cacat di BPJS Tenagakerjaan itu nanti memberikan santunan untuk cacat. Cacat di kita di BPJS Tenagakerjaan itu ada 3 Pak. Cacat sebagian tetap, cacat total tetap, sebagian anatomis, dan sebagian fungsi. Ya, untuk maksimalnya cacat total tetap pengkaliannya pergantian untuk si tenaga kerja itu 56 dikalikan upah yang dilaporkan di BPJS Tenagakerjaan. Misal tadi 5 juta, berarti 56 kali 5 juta. Dan beasiswa untuk 2 orang anak akan mendapatkan juga Pak maksimal 2 orang anak apabila ya si tenaga kerja ini mengalami cacat total tetap tadi. Kemudian ada home care service maksimal 20 juta atau selama 1 tahun. Kemudian return to work, program bekerja kembali. Apabila si tenaga kerja tersebut mengalami cacat di bidangnya dan dia tidak bisa kembali lagi beraktivitas dengan job desk yang sebelumnya, itu nanti bisa dialihkan dengan pekerjaan yang lain. Nah, untuk penjelasannya tadi, ini Pak. Dari BPJS Tenagakerjaan, apabila si tenaga kerja tadi mengalami, misalkan di TKP-nya di lapangan ya Pak, membutuhkan yang namanya angkutan. Ya, angkutan ke rumah sakit, itu nanti ada pergantian dari BPJS Tenagakerjaan sebesar 5 juta untuk jalur darat, jalur laut 2 juta, udara 10 juta. Nah, mulai dari TKP sampai dengan ke rumah sakit itu full di cover sama BPJS Tenagakerjaan, tergantung untuk pengangkutannya melalui apa.
Nah, untuk biaya perawatan dan pengobatan tadi unlimited, kemudian dia mendapatkan STMB, santunan sementara tidak mampu bekerja, kemudian cacat tadi Pak, cacat itu ada 3, cacat fungsi, cacat anatomis, dan cacat total tetap. Nah, ini semuanya yang dikeluarkan sama BPJS Tenagakerjaan bagi tenaga kerja yang sudah mendaftarkan ataupun didaftarkan oleh pemberi kerja, mulai dari jasa konstruksinya, ataupun perorangan, ataupun dari pemberi kerja, penerima upah, ataupun badan usaha tadi. Terjadi resiko, sudah menjadi peserta, bisa di-cover sama BPJS Tenagakerjaan. Nah, untuk program yang kedua, tadi program yang pertama Pak, jaminan kecelakaan kerja. Kalau program yang kedua itu jaminan kematian. Nah, di sini Pak, ada perbedaan Pak, antara jaminan kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian tadi, yang meninggal dunia, yang 48 dikalikan upah, ini meninggal dunia 48 dikalikan upah, dia mendapatkan santunan berkalahnya sebesar 12 juta, pemakamannya 10 juta, dan santunan meninggal dunianya 48 dikalikan upah. Nah, ini berbeda dengan jaminan kematian. Jaminan kematian ini meninggal bukan akibat kecelakaan kerja. Jadi meninggalnya ini di luar dari pekerjaan, aktivitas bekerja. Contoh misalkan meninggal biasa kita sebut Pak, meninggal karena sakit, meninggal misalkan lagi liburan, refreshing sama keluarga, kecelakaan lalu lintas mengakibatkan yang bersangkutan sampai kecelakaan fatal mengakibatkan meninggal dunia. Nah, ini di luar dari lingkup pekerjaan. Itu mendapatkan santunan, Pak. Santunan meninggal dunianya sebesar 42 juta. Terdiri dari santunan kematian, santunan berkala, plus biaya pemakaman. Biaya pemakamannya itu tadi 10 juta, kemudian santunan berkalanya 12 juta, santunan kematiannya 24 juta. Nah, untuk si tenaga kerja apabila memiliki ahli waris yang bersekolah, tetap akan mendapatkan yang namanya beasiswa, Pak. Beasiswanya maksimal 2 orang anak sebesar 174 juta. Namun, di sini kalau untuk jaminan kematian sendiri, dia harus mengikuti program BPJS Tenagakerjaan minimal masa iurnya 3 tahun ataupun 36 bulan. Itu berturut tanpa yang namanya loncatan. Misalkan sebelumnya si tenaga kerja didaftarkan nih karena dia jasa konstruksi, proyeknya cuma 3 bulan, ya kan? Nanti di bulan keempat stop, tapi nanti di awal tahun didaftarkan lagi. Artinya kan ada lompatan di situ, Pak. Jadi yang bisa mendapatkan program jaminan kematian beasiswa untuk anak ini dia minimal harus masa iurnya 36 bulan ataupun 3 tahun. Oke, ini manfaat beasiswa 2 orang anak, Pak. Nah, di BPJS Tenaga Kerja sendiri akan memberikan bantuan ataupun santunan beasiswa kepada ahli waris anak yang masih bersekolah, maksimalnya 2 orang anak, Pak. Jenjang pendidikan yang diberikan di BPJS Tenagakerjaan ini mulai dari TK maksimal 2 tahun, Pak. Jadi TK ini dapat santunan sebesar 1,5 juta ataupun 1,5 juta ya. Selama 2 tahun, Pak, maksimalnya. Jadi tiap tahunnya dia mendapatkan 1,5 juta. Kemudian SD juga sama, 1,5 juta juga selama 6 tahun. Kalau SD kan 6 tahun ya, Pak ya. Nah, kalau misalkan lebih dari 6 tahun, itu nanti tanggung sendiri. Misalkan ada nih tinggal kelas. Nah, itu tidak termasuk dari beasiswa yang diberikan sama BPJS Tenagakerjaan. Nah, kemudian SMP maksimal 3 tahun. Nanti santunannya beasiswanya sebesar 2 juta. Kemudian SMA maksimal 3 tahun. Itu maksimalnya santunan beasiswanya 3 juta rupiah.
sampai dengan perguruan tinggi Pak S1 Pak. S1 maksimal 5 tahun, setiap tahunnya dia mendapatkan 12 juta. Nah, total yang diberikan sama ahli waris anak yang masih bersekolah itu 174 juta apabila pendidikannya mulai dari TK sampai dengan S1 untuk maksimal 2 orang anak. Artinya kalau 1 orang anak itu sebesar 87 juta. Ya Pak ya. Kalau misalkan Mas, kalau anaknya kebetulan sudah SMA Mas, SMA kelas 1, ya nanti hitungannya dari SMA beasiswanya dapatnya. Nah, kalau misalkan Mas, kalau dari anaknya kira-kira udah nggak kuliah ataupun udah nggak sekolah lagi, dapat nggak Mas ini beasiswanya? Kalau misalkan anak tersebut sudah bekerja, sudah tidak sekolah lagi, memang tidak mau lagi melanjutkan sekolah, ataupun memang sudah menikah, itu beasiswa yang didapatkan ahli waris untuk anak yang selanjutnya. Misalkan si tenaga kerja tersebut memiliki 3 orang anak, kebetulan anak pertama itu sudah bekerja ataupun nggak kuliah, nggak mau melanjutkan sekolah lagi, nah ataupun baru selesai kuliah, otomatis yang didapatkan untuk beasiswanya ini di anak yang kedua dan ketiga, Bapak Ibu semua, sampai batas usianya 23 tahun. Gitu. Nah, cara ataupun tata cara proses administrasi di BPJS Tenagakerjaan, Bapak Ibu semua. Nah, untuk persyaratannya, ya persyaratannya, jadi harus ataupun wajib mengisi formulir ya Pak ya, formulir pendaftaran di BPJS Tenagakerjaan. Nanti formulirnya ini kami berikan, kami siapkan ke Bapak Ibu, nanti kami bantu semua proses administrasinya, cara pengisiannya itu seperti apa, nanti kami pandu semua. Tidak kami lepas apabila Bapak Ibu semua mendaftarkan jasa konstruksinya ke BPJS Tenagakerjaan Kebayoran Baru. Kemudian selain formulir, tetap nanti ada SPK ataupun surat perjanjian pemborong SPP-nya ataupun surat perintah kerjanya. Itu dilampirkan ke BPJS Tenagakerjaan. Itu pendukung dari formulirnya nanti. Kemudian daftar nama pekerja. Nah, daftar nama pekerja ini kami penting Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi tadi apabila terjadi resiko kecelakaan kerja Bapak Ibu semua, karena rumah sakit yang kerjasama di kami di BPJS Tenaga Kerja itu sudah memiliki yang namanya integrasinya melalui NIK KTP, ya NIK KTP kepesertaan BPJS Tenaga-Kerjaannya, karena semuanya sudah ada linknya. Jadi di kami di BPJS Tenagakerjaan mengakomodir ketentuan Permenaker juga Pak tahun 2022 terkait pendataan tenaga kerja by name by address. Dan kami perlu juga NIK KTP-nya Bapak Ibu semua. Nah, jadi untuk mengantisipasi terjadi risiko tadi agar di rumah sakit ataupun PLKK-nya kami secara otomatis langsung dia terintegrasi dari sistemnya BPJS Tenagakerjaan. Nah, untuk simulasi perhitungan iuran jasa konstruksi ataupun JAKKON sendiri, apabila nilai kontraknya sampai dengan 100 juta, untuk rate ataupun iuran persentase jaminan kecelakaan kerja itu 0,21%. Kemudian rate ataupun iuran persentasenya JKM, jaminan kematian, itu 0,03%. Apabila nilai kontraknya di atas 100 juta sampai dengan 500 juta, JKK-nya persentasenya itu 0,17% dan 0,02% untuk persentase jaminan kematian. Nilai kontrak 500 juta sampai dengan 1 M, 1 miliar, untuk jaminan kecelakaan kerja 0,13%, ya dari nilai proyeknya, kemudian 0,02
itu untuk persentase jaminan kematiannya. Kemudian nilai kontrak 1M sampai dengan 5M, rate JKK ataupun persentase jaminan kecelakaan kerjanya itu sebesar 0,11% dan jaminan kematiannya 0,01%. Nilai kontrak di atas 5 miliar itu 0,09% jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan kematiannya 0,01%, Bapak Ibu semua. Nah, untuk persyaratan klaim, Mas, izin Mas, tadi itu untuk ini Mas, per tenaga kerja ya Mas ya, hitungan rate ini ya, biaya untuk satu orang tenaga kerja ya yang didaftarkan ya. ini nanti dia hitungannya per ini Pak, nilai proyeknya. Berarti dengan nilai segini itu sudah mengcover semua tenaga kerja yang kita daftarkan nggak? Ya, betul. Oke. Baik Mas, silakan dilanjutkan Mas. Nah, kemudian kalau tadi itu administrasi pendaftaran ya Bapak, Pak Saroni dan Bapak Ibu semua. Nah, sekarang ini persyaratan klaim. Nah, kalau di kami klaim tadi kan sudah dijelaskan juga Pak terkait manfaat jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Salah satunya yang kami butuhkan itu tadi nomor induk KTP, nama lengkap ya Pak ya. Nah, itu sangat penting Pak di kami. Kenapa? Yaitu tadi untuk integrasinya antara PLKK rumah sakit yang kerjasama dengan kami dengan BPJS Tenaga dengan sistem BPJS Tenaga Kerjaan. Dia nanti akan melakukan pengecekan eligible-nya. Ya. Nah, persyaratan klaimnya itu apabila terjadi kecelakaan kerja, nanti formulir KK tahap 1 dan KK tahap 2. Ini nanti kami pandu semua, Pak. Jangan khawatir. Semua proses apabila menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan, kami layani, kami kawal mulai dari pendaftaran sampai dengan menjadi peserta, dan apabila terjadi resiko itu kami kawal juga. Apabila rumah sakitnya tadi Pak yang bekerja sama dengan kami ada kendala, itu nanti bisa dilaporkan ke kami ke BPJS Tenagakerjaan. Nanti kita coba komunikasikan dengan rumah sakit yang masuk dari si tenaga kerja, misalkan akibat kecelakaan kerjanya tadi, kalau di kami ini kan di Jakarta Selatan ini Pak, Jakarta Selatan ini rumah sakit yang kerjasama dengan kami yang dekat di Kebayoran Baru itu Rumah Sakit Pusat Pertamina. Nah, apabila misalkan si pekerjanya tadi mengalami kecelakaan kerja dan dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina, ada sedikit hambatan terkait administrasi, bisa nanti hubungi kami, Pak. Karena rumah sakit di BPJS Tenagakerjaan yang sudah bekerja sama itu selindo seluruh Indonesia itu hampir lebih dari 5.000 tadi, Pak, 5.400 sekian tadi. Nah, formulir kecelakaan kerja selain tahap 1 dan tahap 2, formulir kronologis kejadian. Itu penting, Pak. Nanti kronologisnya seperti apa, kemudian surat pernyataan trauma center di rumah sakitnya, kemudian KTP saksi kejadian kecelakaan kerja, itu kita butuh saksinya. Absensi tenaga kerja itu penting Pak, sama bukti kepesertaan. Absensinya ini ya misal ya absen lah ya Pak ya, absen masuk, pulang. Jadi kalau misalkan si tenaga kerjanya kecelakaan kerja di saat bekerja itu pasti ada absensinya ataupun surat lah dari perusahaan yang menyatakan bahwa si tenaga kerja tersebut memang bekerja. Kemudian bukti kepesertaan itu nanti dari kami Pak, nanti kami kasih ke pemberi kerja apabila si pemberi kerja tersebut sudah mendaftarkan dan membayarkan iuran. Nanti ada bukti kepesertaan dari kami, apakah sertifikat ataupun kartu kepesertaan. Ataupun jasa konstruksi ini cuma list para pekerja, dan itu nanti menggunakan KOP BPJS Tenagakerjaan. Nah, kemudian jaminan kematian. Kalau jaminan kematian itu formulir 4 dari BPJS Tenagakerjaan, itu ada formnya juga. Bukti kepesertaan itu juga dari kami juga. Kemudian akte kematian ataupun surat kematian dari kecamatan dan kelurahan ataupun kelurahan. Jadi pemerintah domisili mulai dari kecamatan ke kecamatan. Kemudian surat kematian dari rumah sakit jika meninggal di rumah sakit. Nah, biasanya rumah sakit itu mengeluarkan surat kematian lah ya Pak ya, surat kematian bahwa si tenaga kerja tersebut meninggal dunia di rumah sakit. Ataupun surat keterangan ahli waris dari kelurahan yang asli yang masih berlaku.
Kemudian tanda tangan 2 orang saksi, lampiran KTP atau saksinya. Kemudian KTP almarhum dan ahli waris. Kopi KTP tadi Pak, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, fotokopi buku nikah bila almarhum sudah menikah. Kemudian kopi buku tabungan atas nama ahli waris, surat keterangan dari perusahaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bekerja di perusahaan tersebut. Nah, ini semua harus dilengkapi oleh si ahli waris dan boleh nanti diarahkan ataupun didampingi sama si pemberi kerjanya juga boleh. Kalaupun bingung, bisa nanti dikontak kami. Ya, kami siap bantu untuk melengkapi semua administrasi apabila si perusahaan ataupun tenaga kerja mengalami resiko tadi, 2 resiko tadi, apakah kecelakaan kerja ataupun kematian. Nah, untuk formulir ini sendiri bisa nanti diakses melalui websitenya kami, BPJS Tenagakerjaan, www.bpjstenagakerjaan.go.id. Nah, kalau tadi semuanya sudah kami jelaskan ya Pak ya, untuk manfaat, persyaratannya, dan regulasinya. Nah, kalau ini untuk Mas, benar nggak sih BPJS Tenagakerjaan ini ada? Kan takutnya ya kayak model asuransi lain, kan kayak gitu kan Pak. Sebenarnya bisa diakses Pak di sosmed kami juga banyak, di Instagram itu ada, di Twitter ada, di Facebook itu juga ada, di websitenya kami juga ada, kemudian YouTube kami juga ada. Nah, jadi ini salah satu simbolis ataupun penyerahan manfaat, santunan manfaat dari BPJS Tenagakerjaan kepada perusahaan jasa konstruksi ya. Yang pertama ini ada para pekerja korban kecelakaan pembangunan turap kali Serua telah dilindungi BPJS Tenagakerjaan. Itu tahun ini 2023 ya Pak, di bulan Oktober. Kemudian ada yang pertama ini simbolisnya, fotonya ini wali kota dari Jawa Tengah ya kalau nggak salah, ini santunan kecelakaan kerja, korban kecelakaan kerja, salah satu wali kota Surakarta ya, Pak Hadi Rudiatmo, memberikan simbolis santunan kepada keluarga kecelakaan kerja pembangunan Hotel Haris dan Pop Hotel Solo. Jadi kalau di sini sebesar santunan kecelakaan kerja meninggal dunianya sebesar 96 juta, Pak. Nah, kemudian yang sebelah kanan BPJS Tenagakerjaan ataupun BP Jam Sostek tanggung biaya perawatan jaminan kecelakaan kerja sampai sembuh di Sulawesi, pekerja di Sulawesi Utara. Nah, kemudian di sini selain jasa konstruksi tadi Pak, itu kan tadi kita ada 4 ya segmentasi ya. Nah, ini saya tunjukkan 3 segmentasinya. Di sini ada driver ojol, itu dia terdaftar sebagai bukan penerima upah. Jadi ojol ini merupakan korban dari tabrak lari, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit ya, yang menimbulkan biaya yang sangat bengkak nih Pak. Pengobatan ditanggung BPJS Tenagakerjaan sebesar sampai dengan pemberitaan tersebut itu 2022 bulan Maret itu sebesar 1,2 M, dan sekarang sampai berlanjut Pak masih dirawat juga di rumah sakit. Kemudian yang sebelah kiri ada korban mengalami kecelakaan lalu lintas saat pulang kerja pada tahun 2016, Pak. Jadi si tenaga kerja ini sudah dirawat di rumah sakit selama 5,5 tahun, Pak, di rumah sakitnya dengan biaya mencapai 7,5 M. Ya, kemudian yang sebelah kanan meninggal saat rapat ahli waris menerima santunan sebesar 5,6 miliar. Ini salah satu BOD dari perusahaan. Ya, dia meninggal pada saat rapat, itu mendapatkan santunan meninggal dunia jaminan kecelakaan kerja karena rapat, dia mengikuti forum rapat itu termasuk kerja. Ya. Ini selanjutnya simbolis manfaat beasiswa Pak dari Ibu Menaker Pak ya kepada ahli waris anak yang masih bersekolah. Di sini ada yang masih SD,
ada juga yang sudah SMP. Ya, ini diberikan mulai dari jenjangnya terakhir dia jenjangnya apa. Kalau SD berarti mulai dari SD, SMP, SMA sampai dengan S1-nya itu sudah pasti mendapatkan beasiswa dari BPJS Tenagakerjaan. Ya, Ibu Menaker itu yang langsung memberikan. Oke, untuk paparannya sudah selesai, Pak Ahmad Saroni. Terima kasih banyak. Ini kontak yang bisa dihubungi, nanti bisa kami share juga kontaknya. Di sini ada kontak 4 orang. Ada saya Okta Perlian, Mas Riantama, Ibu Endang, dan Mas Pradana Gali. Jadi, misal nih, bukan hanya sektor jasa konstruksi, misalkan Bapak Ibu semua, otomatis kan ada punya badan usaha nih. Badan usaha yang belum terdaftar itu bisa didaftarkan di kami. Jadi, sebagai peserta penerima upah tadi, Pak. Jadi, kalau misalkan jasa konstruksi ataupun proyek Jakon itu mau mendaftarkan BPJS Tenagakerjaan, dia harus mendaftarkan dulu badan usahanya dulu di BPJS Tenagakerjaan, baru jasa konstruksinya dan pekerja konstruksinya itu yang didaftarkan di BPJS Tenagakerjaan. Ya, karena pekerjanya itu pasti berbeda ya Pak ya. Pemberi kerja badan usahanya, pegawainya itu berbeda dengan tenaga kerja yang ada di jasa konstruksinya. Kalau ya jasa konstruksi itu kan kebanyakan dia harian lepas ya. Ya, seperti buruh tadi kulinya ataupun ya tenaga proyeknya itu. Nah, kemudian misalkan Bapak Ibu semua, misalkan ada asisten rumah tangga, kemudian ada driver pribadi yang mau dilindungi oleh BPJS Tenagakerjaan, butuh perlindungan jaminan sosialnya apabila terjadi resiko. Nah, itu bisa didaftarkan di kami juga melalui program bukan penerima upah, Pak. Itu. Jadi jangan khawatir. Misalkan Bapak semua punya pekerja ataupun bekerja di perusahaan, punya proyek konstruksi, semuanya bisa didaftarkan di kami. 4 segmentasi tadi bisa didaftarkan di kami. Termasuk PMI, Pekerja Migran Indonesia. Kalau misalkan ada keluarganya TKI yang bekerja di luar negeri, yang belum terlindungi BPJS Tenagakerjaan, bisa nanti laporkan ke kami juga di BPJS Tenagakerjaan. Nah, nanti kami lempar ke kantor cabang yang menghandle PMI. Kalau di kami BPJS Tenagakerjaan Kebayoran Baru, sejauh ini baru 3 segmentasi ini yang kami cover ataupun bisa kami daftarkan. Oke, mungkin itu Pak Saroni yang bisa kami sampaikan. Kalau misalkan Bapak Ibu semua ingin bertanya, silakan kita buka sesi tanya jawab. Mohon izin nanti teman-teman kami juga apabila misalkan ada salah satu pertanyaan yang menurut Bapak Ibu kurang puas jawabannya, nanti ada teman-teman kami yang bisa bantu jawab juga. Mungkin itu Pak Saroni dari kami. Lebih dan kurangnya, terima kasih banyak Pak. Silakan Pak, diambil alih. Baik, terima kasih Mas Okta atas penjelasannya terkait BPJS Ketenagakerjaan dari administrasi sampai manfaat tadi. Mungkin nanti bisa sambil tanya jawab terkait bagaimana sih proses klaim kali ya Mas ya. Nanti mungkin bisa sambil diberikan highlight. Boleh. Nah, Bapak Ibu silahkan raise hand untuk bagi yang ingin bertanya langsung. Nanti sembari juga saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Oke, sudah ada yang raise hand, Mas. Silahkan Bu Lilis Indriani. Ya, terima kasih Bapak. Siap. Silahkan Assalamualaikum disampaikan, Ibu, langsung. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Menarik sekali tema hari ini ya Pak, terkait BPJS Ketenagakerjaan. Ini saya mau tanya Pak, sejauh mana sih pengkaperan dari BPJS Tenagakerjaan terhadap Astek? Jadi setiap kita pencairan itu dari dinas diminta Astek. Nah, Astek itu singkatnya mungkin kayak tidak mengikat, tapi sejauh mana nih perlindungan tenaga kerja kita terhadap Astek. Nah,
apakah ketika tenaga kerja kita sudah masuk di Astek, kemudian dia juga masuk di salah satu dia masuk juga di sebuah perusahaan, itu seperti apa? Jadi saya mungkin minta penjelasan dari pihak BPJS terkait ini. Terima kasih Pak Sahroni, itu aja yang Ya, saya tanyakan. siap. Terima kasih Bu Lilis. Ini pertanyaan langsung jawab Kak Mas? Atau ditampung dulu? Boleh ditampung Oke, dulu 3 pertanyaan dulu nggak apa-apa, Pak? 3 pertanyaan ya. Jadi satu sudah langsung. Izin saya bacakan kembali di kolom chat, Mas. Apakah PNS boleh menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Kalau boleh, bagaimana prosedurnya? Nah, itu pertanyaan yang ada di kolom chat. Berarti sudah ada 2 pertanyaan. Mungkin melengkapi 1 pertanyaan ini dari saya kali ya, Mas ya. Dari saya 1. Ini Mas terkait penerima upah. Penerima upah tadi itu kan kalau saya lihat ada 4 program ya. 3, 4 ya. Nah, sedangkan perusahaan kadang ini kan di awal-awal kan kadang memang belum berproduksi. Nah, itu sedangkan dia ingin mendaftarkan pegawainya nih sebagai peserta ketenagakerjaan. Nah, itu bisakah dari 4 program tersebut kita pilih misalnya awal ngambil JKK JKM dulu nih, setelah karena ada perhitungan terkait premi yang harus dibayarkan. Nah, itu apakah bisa, Mas? Nah, mungkin itu dulu, Mas, 3 pertanyaan yang boleh silakan langsung dijawab, Mas. Oke. Ya, terima kasih Pak Saroni. Untuk pertanyaan pertama ya Pak ya, itu dengan langsung Ibu Lilis Indriani. Ibu, salam kenal Ibu. Ibu dari mana Bu? Dari Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Aduh, Iya. dapat ini ya, kenalan baru nih saya Bu. Salam kenal ya Bu ya. Iya, sama-sama Mas. Ya, jadi gini Bu, sejauh mana pengkaperan ya? Jadi kalau untuk di kami di BPJS Tenagakerjaan ini, jadi pada dasarnya itu kan sudah diwajibkan semua ya Bu ya. Jadi bukan hanya sektor jasa konstruksi, tapi yang itu tadi penerima upah badan usaha, bukan penerima upah itu yang perorangan, pelaku pencari nafkah di luar sana yang perorangan, mulai dari pedagang, driver, ojol, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau untuk jasa konstruksi ini sendiri, jadi di kami pada intinya, sudah menjadi peserta, mendaftarkan, dan memberikan formulir penyerahan pendaftaran, persyaratannya, ke BPJS Tenagakerjaan, dan muncul yang namanya kode pembayaran di BPJS Tenagakerjaan, sampai dengan langsung dibayarkan ataupun telah didaftarkan, otomatis apabila sudah ada pendaftaran sampai dengan pemberian kode pembayaran dan terakhir itu pembayaran iuran. Otomatis kalau sudah dibayarkan di BPJS Tenagakerjaan untuk iurannya itu sudah menjadi peserta. Nah, saat sudah menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan itu wajib memberikan perlindungan apabila terjadi resiko bagi si pekerja di dalamnya, Bu, tenaga kerjanya tersebut. Nah, jadi pada intinya, badan usaha ataupun jasa konstruksi yang sudah mendaftarkan sampai dengan membayarkan iuran, sampai menjadi peserta, apabila terjadi resiko, itu BPJS Tenagakerjaan wajib memberikan pengkaparan tadi ataupun perlindungan atas resikonya tadi, Ibu. Seperti itu, Ibu. Ya. Boleh saya bertanya lagi? Boleh. Maksudnya gini, karena itu hanya dibayarkan per proyek gitu ya. Maksudnya misalnya ada nilai proyeknya 100 juta. Nanti dia ada hitungan tertentu dari BPJS Tenagakerjaan yang harus disetorkan sebagai Astek. Nah, itu dia terlepaskan, tidak ada membayar iuran lagi setelah itu. Kecuali dia nanti ikut lagi di proyek berikut. Nah, itu jaminannya hanya sebatas pada saat pekerjaan itu saja, setelah itu lepas atau sudah termasuk keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan. Gitu maksudnya Mas. Gimana Ya. Mas? Kalau Jakon ini kan tergantung dari proyeknya, Bu ya. Proyeknya tadi ya, dia berapa lama masa proyeknya. Kalau misalkan proyeknya itu sudah selesai, kan tidak ada pembayaran lagi, kan ya Bu ya, tidak ada iuran yang masuk di BPJS Tenagakerjaan. Jadi kita sesuai dengan perjanjian kontrak
kerjasamanya tadi ya Bu ya. Nah, kita hanya menyesuaikan dengan masa kontraknya tadi ataupun perjanjian kerjasama dengan nilai proyek tadi. Misalkan nilai proyek tadi kan anggaplah di bawah 500 juta dengan masa proyeknya apakah 3 bulan ataupun 6 bulan. Nah, kita hanya mengcover sampai dengan masa eh, sesuai dengan perjanjian kerjasamanya tadi, Ibu. Seperti itu. Nah, terlepas dari itu, Nah, gimana? misalnya orang bersangkutan juga terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, apakah dia juga wajib membayar aspek tersebut atau sudah tercover di BPJS peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut, Mas? Apakah itu bisa berbarengan atau seperti apa gitu? Gimana tadi, Bu? Maksudnya? Maksudnya gini, orang tersebut juga terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi Ya. di lain sisi, ketika dia melakukan pencairan di sebuah proyek, dia juga harus membayar aspek berdasarkan nilai kontrak yang dihitung oleh apa namanya pihak BPJS. Nah, itu seperti apa? Jadi ada double dia, ada yang dijaga BPJS ketika dia satu proyek, tapi dia juga secara pribadi juga termasuk anggota BPJS Tenaga Itu gimana, Mas? Nah, kalau kami kan di jasa konstruksi ini kan yang kita cover itu kan pekerja lepasnya ya Bu ya, pekerja lepasnya itu sendiri. Nah, kami menyesuaikan dengan pendaftarannya si jasa konstruksi itu di kaminya. Terlepas dari dia tadi apakah mengikuti program yang lain di luar sana, kami hanya mengikuti ataupun mengcover sesuai dengan perjanjian kerjasamanya tadi, Bu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada di luar sana Ibu mengikuti program yang lain di luar BPJS Tenagakerjaan, ya itu berarti kami tidak. Jadi kita saling terpisah artinya, tidak double gitu, Bu. Siap, siap, siap. Ya, Tetapi seperti bayarnya tetap di BPJS Ketenagakerjaan, aspek ini ya, asuransi tenaga kerja ini maksud saya gitu. Jadi di satu Berarti instansi eh, sama gitu. si pribadi ini mendaftarkan diri sebagai pekerja mandiri ya Bu ya. Ya, Sisi jadi lain dia ada punya, pengusaha yang mendapatkan proyek yang ya, si dianya bekerja di situ, si badan usaha juga mendaftarkan yang nama yang bersangkutannya. iya Jadi gitu. badan Jadi usaha ada itu dua membayar itu. iuran terhadap si orang ini, sedangkan orang ini juga membayar iuran mandiri terhadap dirinya. Berarti oke. apakah bisa diklaim dua-duanya kalau terjadi kecelakaan kerja seperti itu ya Bu ya? Ya, seperti itu, Pak. Oke, Hmm. itu atas maksudnya kalau misalkan seperti itu Pak kondisinya, itu resiko misalnya PT-nya di jasa konstruksinya atas nama PTA nih Bu ya. Ya, nah dia sebagai pekerja juga di jasa konstruksinya. Ya, jadi kalau misalkan badan usaha, dia pasti hanya mendaftarkan di satu badan usaha aja Bu. Jadi yang akan di cover itu misalkan dia tetap sama, misalkan dua. Kami itu ada ruang lingkup ya, Bu. Ruang lingkup yang akan dicek sama pelayanan kami yang terkait kronologis tadi persyaratan klaim JKK tadi, Bu. Nah, kronologisnya itu seperti apa? Misal terjadi kecelakaan kerja di satu perusahaan. Kebetulan dia ini terdaftar di dua perusahaan, misal Bu. Di dua perusahaan, perusahaan A dan perusahaan B. Misalkan perusahaan A, dia proyeknya ada di Kalimantan, anggaplah Kalimantan Tengah. Perusahaan B, dia terdaftar di Jawa, Jawa Tengah. Nah, terjadi resiko nih Bu, cek lokasi. Nah, pada saat dia yang bersangkutan ini ataupun tenaga kerja cek lokasi ke Kalimantan, ya, maka kartu yang digunakan itu kartu dari perusahaan A, Bu. Karena Ya, ya, paham, paham. pengcoverannya kita melihat kronologis pada saat si tenaga kerja bekerjanya, ruang lingkupnya, bekerjanya itu pada saat kemana ataupun tujuannya kemana kayak gitu. Kalau misalkan tujuannya dari perusahaan A, tujuannya sesuai dengan surat perintah dari perusahaan yang diturunkan, oh si A bekerjanya tugasnya di Kalimantan untuk pengawasan pengecekan konstruksi yang ada di Kalimantan. Nah, maka kartu yang digunakan itu menggunakan kartu yang dari perusahaan A. Tapi kalau misalkan dia bekerja di perusahaan A, dia ditugaskan di Kalimantan Tengah, ya.
Tapi dia hanya didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan B doang. Tapi perusahaan A-nya ini belum mendaftarkan. Dia menyodorkan kartu pada saat mau melakukan klaim nih ke BPJS Ketenagakerjaan ataupun ke rumah sakit menggunakan kartu dari perusahaan B. Otomatis nanti tertolak, Ibu. Kenapa? Karena dia kronologis ataupun ruang lingkupnya berbeda. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan kartu yang dari perusahaan B karena dia bekerjanya di perusahaan A untuk betul. kepentingan konstruksi yang ada di Kalimantan Tengah tadi. Seperti itu, Ibu. Jadi kita Siap. lihat lagi, kembali lagi ke ruang lingkup ataupun ranah dia bekerjanya kemana. Kayak gitu, Ibu. Jadi pentingnya Siap. itu kronologis tadi, Ibu. Ya, paham, Iya, Bu paham. Lilis Oke. ya. Ya, terima kasih Mas Sama-sama, jawabannya. Ibu Lilis. Terima kasih. Kemudian Pak Sahroni, tadi ada pertanyaan dari kolom chat ya, Pak ya? Iya Mas, dari Pak Joko Kusmarhenoto, itu apakah Oke, Pak PNS Joko boleh ya. PNS ya, menjadi Pak ya? peserta BPJS Ketenagakerjaan? Ya. Oke. Tadi ada pertanyaannya, PNS boleh nggak jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Sebenarnya Pak, di kita ini kan dari undang-undangnya sendiri kan menyebutkan untuk perusahaan swasta, BUMN, ataupun swasta nasional asing itu mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan ataupun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ya. Nah, tapi kalau misalkan dia Asabri, kalau dia Polri, TNI Polri, dia sudah ada Asabri. Nah, kalau untuk PNS ataupun ASN sendiri sudah ada Pak. ASN sendiri sudah ada Taspen. Jadi sudah ada pengkaparan dari PT Taspen sendiri, Pak, kalau untuk ASN ataupun PNS. Namun, ada namunnya, Pak. Kalau PNS ini punya pekerjaan lain di luar dari PNS-nya. Misal nih, saya bekerja sebagai, Pak Joko nih, kita anggap Pak Joko ini PNS dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Ataupun jam 3 sore nih, Pak, bekerja sebagai PNS. Nah, dari jam 4 ataupun dari jam 5 sore, beliau ada profesi usaha di rumah. Misalkan buka kafe, ataupun buka warteg, ataupun ada usaha nasi goreng. Nah, itu usaha tersebut bisa didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, Pak, di kami. Tapi nanti didaftarkannya, kita lihat lagi segmentasinya. Kalau dia kafe, ada pekerjanya, kita daftarkan penerima upah. Tapi kalau misalkan dia perorangan, dia jaga sendiri, nah itu yang bukan penerima upah, nanti yang perorangan. Kalau misalkan ditanya, PNS boleh nggak jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? PNS boleh jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan catatan dia memiliki profesi di luar dari PNS tadi, Pak. Tapi kalau misalkan dia hanya PNS, dia tidak boleh karena dia sudah ada yang namanya Taspen. Seperti itu, Pak Saroni. Baik Mas. Oke, pertanyaan ketiga ya, Pak ya? Oh iya, iya. Nah, dari Pak Saroni terkait sendiri ya? penerima upah tadi Mas. Penerima upah ya? Apakah bisa memilih program, nggak diambil semua gitu? Ya. Oke Pak, jadi di kami kalau untuk penerima upah sendiri ada tergantung dari jenis usahanya, apakah dia skala kecil, mikro, menengah, dan besar, Pak. Jadi kalau dia kecil, mikro itu dia bolehnya wajibnya 2 program, kecelakaan kerja, kematian doang. Tapi kalau misalkan dia mau ikut hari tua dan pensiunnya, opsional, boleh. Tapi dia opsional sifatnya. Itu mikro. Tapi kalau dia misalkan skala usahanya kecil, dia diwajibkan hanya 3 program, Pak. 3 programnya itu sebatas kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Nah, kalau misalkan dia pengen ikut jaminan pensiun nih, boleh nggak? Jawabannya boleh, tapi sifatnya opsional. Bebas memilih, tapi wajibnya 3 program, batas jaminan hari tua. Kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Nah, 2 skala segmentasi lagi untuk perusahaan, itu ada menengah dan besar. Nah, menengah dan besar ini, Pak, itu wajib 4 program. Wajib. Jadi tidak boleh dia misalkan 3 program dulu, ataupun 2 program dulu, nggak boleh. Jadi kalau misalkan badan usaha Bapak pengen mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, kita cek dulu skala usahanya itu apakah
termasuk dari 4 skala usaha tadi yang disebutkan. Jadi dia ada penahapan. Kalau misalkan Pak, kami kebetulan kecil Pak, kami mau ikut yang sampai 4 program bisa. Tapi kalau misalkan dia menengah, tapi pengen 3 program, ya jawabannya itu kita berdasarkan dengan regulasinya ataupun kita sesuai dengan skala usahanya. Karena skala usaha menengah dan besar itu wajib 4 program, seperti itu Pak. Baik, Pak Okta, masih ada waktu nih untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini ada dari Bu Reni, mohon dijelaskan ulang mengenai perhitungan iuran proyek. Oh, mungkin tadi iuran kalkulasi itu tadi Pak, yang di materi itu. Oke. Saya tampilkan dulu ya Pak ya. Baik, baik Pak. Oh, ini langsung dijawab aja ya Pak ya? Atau Boleh. gimana? Langsung jawab aja Pak, karena masih Langsung ada saya raise jawab. hand, ada satu yang raise hand. Ini yang hitungan proyek ya. Ini yang sempat saya singgung tadi itu Pak, apakah bisa mengcover semua orang yang terlibat di proyek atau bagaimana sih teknis perhitungannya? Oke. Hmm. Ini Pak, ini simulasinya, perhitungannya tadi. Oke, jadi kan di sini ada PTPP ya Pak ya. Ya. Jadi karena nilai kontraknya itu 100 juta, untuk rate jaminan kecelakaan kerjanya dia 0,21%. Dan jaminan kematiannya 0,03%. Jadi maka perhitungan iuran ya, dari jasa konstruksinya ini jaminan kecelakaan kerjanya Rp210.000 dan iuran jaminan kematiannya sebesar Rp30.000. Jadi dia perhitungannya sesuai dengan nilai kontrak ataupun nilai proyeknya Pak. Berarti yang di cover ini Mas, nama-nama yang masuk di dalam pelaksana proyek tersebut kah Mas? Betul, misalkan jumlahnya, Bapak nilai proyeknya ini anggaplah 500 juta nih Pak, 500 juta nih. Ya. 500 juta, Dalam kebetulan kontrak kan biasa terdaftar. Jadi kalau mungkin kalau bayang kita di proyek pelaksana itu Mas, ada memang pekerja yang nama-namanya memang terdaftar di dalam kontrak kerja proyek tersebut Mas sebagai personil. Nah, namun juga ada tuh pekerja yang istilahnya dari subkontraktor lain yang ikut terlibat di dalamnya. Nah, itu pengkaperannya seperti apa sih yang di luar dari kontrak? Apakah sudah masuk dalam perhitungan ini atau memang ada formulasi lain lagi kalau dengan kondisi seperti itu, Mas? Ya, ini semuanya sudah termasuk Pak. Nanti kan pada saat di formulirnya ini nanti dijelaskan di formulirnya yang ini tadi Pak. Oke. Nih, ini kan ada daftar satuan upah pekerjanya. Ini kan nanti ada jenisnya. Saya tampilin aja deh. Slide ini. Oke. Nanti di formulir ini nanti bisa dibantu diisi Pak, daftar harga satuan upah pekerjanya. Nah, ini kan ada misalkan nih Pak, mulai dari keamanan, pembantu pekerja, sampai dengan pelaksana lapangan dan nomor 21 itu lain-lain. Nanti tinggal diisi aja jumlahnya ada berapa nih. Misalkan keamanannya ada berapa, ada pembantu pekerjanya berapa, kepala pekerjanya berapa, terus tukangnya ada berapa, dan lain-lain, termasuk dari subkonnya tadi, misalnya. Itu bisa nanti dimasukkan di sini juga, Pak. Nah, kemudian selanjutnya, nah, ini daftar nama pekerja. Nanti bisa dilampirkan. Tadi misalkan pekerjanya dari pekerja itu misalkan ada 10 orang. Di sana ada nama
Misal nih, saya contohkan ada nama Okta di sana Pak, ada nama Pak Sahroni, nanti tinggal dilengkapi aja nih KTP, nama lengkap dan alamat dan jenis pekerjaannya tadi. Sebagai apa? Misalkan Okta sebagai pekerja, jenis pekerjaannya, nama proyeknya, nama pemberi kerja proyek dan nomor penetapan itu nanti nggak apa-apa dari kita aja. Gitu loh Pak. Baik, terima kasih Mas. Izin Mas, ada yang raise hand, mungkin kita Boleh? buka pertanyaan secara langsung juga nih. Siap. Silakan Pak Wawan, masih ada waktu kita nih sekitar 9 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya jelas, Pak? Jelas Pak. Jadi pertanyaan saya ini sebenarnya dari badan usaha yang mempertanyakan saya kemarin itu. Jadi terkait dengan BPJS ini. Jadi ini ada kasus seperti ini. Perusahaan A, di perusahaan A ini dalam hal pengurusnya itu kan wajib mengikuti program BPJS, direktur maupun komanditer dalam hal ini CP. Nah, kemudian perusahaan ini dia sudah tidak membayar BPJS-nya itu sekitar hampir 8 bulanan. Mereka tidak bayar. Kemudian perusahaan itu berubah kepemilikan. Nah, berubah kepemilikan dalam hal aktenya sudah berubah dengan pengurusnya bukan yang kemarin lagi. Sudah pengurus yang baru. Nah, pengurus yang baru ini kan, kemudian yang ditanyakan itu yang pertama adalah bagaimana cara agar pengurus baru ini dapat meneruskan dalam hal untuk BPJS-nya itu, karena kan merupakan syarat perusahaan konstruksi itu bahwa pengurus wajib terdaftar di BPJS. Itu yang pertama. Yang kedua, cara tadi dalam hal yang tidak dibayarkan ini seperti apa? Nah, terus perusahaan ini kan sudah berjalan selama 6 tahun. Artinya pengurus lama itu sekian bulan. Nah, itu seperti apa cara untuk dalam hal ini membantu mereka untuk mencairkan dana BPJS-nya itu? Karena mereka sudah tidak bekerja lagi pada perusahaan tersebut. Dalam hal ini apakah nanti biaya 8 bulannya ini harus dibayarkan dulu atau dipotong dari itu? Tadi sempat terputus Pak Wawan pertanyaan terakhir itu karena sempat mute ya. Intinya gini Pak Mat, dia ini masih mute Pak Wawan, masih mute itu. Lama diganti terus ya? Iya, terputus-putus ya, tiba-tiba mute ya. Ya. Coba dengar jelas nggak Pak? Iya. Suara jelas. Jelas ya. Jadi dalam hal ini pertanyaannya itu direktur lama itu mau dikeluarkan diganti dengan pengurus baru. Itu administrasinya seperti apa? Yang pertama. Yang kedua, karena pengurus lama tidak membayar iuran selama 8 bulan, nah itu apakah harus dibayarkan dulu atau dipotong premi dari klien mereka karena dia terdaftar sebagai peserta BPJS sudah dari 5 tahun. 5 tahun sebelumnya mereka bayar gitu. Nah, itu aja sih pertanyaannya. Oke. Pak Wawan, ini langsung saya jawab aja ya Pak Wawan ya. Pak Wawan dari mana nih Pak? Saya dari pengurus MTU ini Pak. Jakarta. Di mana? Di Jakarta? Iya. Oh gitu. Salam kenal ya Pak Wawan ya. Ya, tadi ada 3 pertanyaan nih Pak. Misalkan badan usaha tadi A ya, dia kan diwajibkan ya untuk mendaftarkan BPJS Tenagakerjaan mulai dari direkturnya sampai dengan pejabat yang di bawah-bawahnya ataupun stafnya juga. Nah, tapi nggak bayar iuran selama 8 bulan dan kebetulan berubah kepemilikan, ya Pak ya.
Jadi berubah dari status kepemilikannya aja ya, orang-orangnya berubah nih semua nih ceritanya Pak Wawan ya. Tapi Ya, benar. ya perusahaannya namanya tetap sama nih Pak ya, perusahaan A. Ya, Nah, sama-sama. oke. Kemudian iuran yang nggak dibayarkan itu nanti tindak lanjutnya seperti apa nih? Apakah stop atau dilanjutkan bayar? Kan kayak gitu kan Pak? Iya. Ya, jadi di kami di BPJS Tenagakerjaan, apabila perusahaan tersebut masih beroperasional ataupun masih ada Pak, entah dia berganti pemiliknya atau dia saat itu lupa cara bayarnya atau karena yang ngurusnya orangnya orang baru tapi pemiliknya masih yang lama, itu wajib Pak dibayarkan ataupun diselesaikan tunggakannya sampai 8 bulannya tadi. Gitu. Kenapa? Karena nanti apabila ini yang berhubungan dengan yang masalah pencairan dana JHT-nya tadi Pak, yang Bapak tanya di jawab pertanyaan ketiga ya Pak ya. Dananya seperti apa itu? Apakah bisa dicairkan atau tidak? Nah, itu nanti berkendala untuk si tenaga kerjanya. Ya, pemilik perusahaan juga itu sebagai apa namanya tenaga kerja juga, ya, pekerja juga. Nah, kalau misal nih, kita lihat juga nih Pak kondisinya. Kalau si perusahaan tersebut eh, beralih kepemilikannya itu setelah maksudnya setelah dia menunggak, ya kan, ataupun tidak ada pembayaran atau sebelum, kondisinya gimana? Nah, kita lihat dulu dari case-nya ini. Kalau misalkan si pemberi usaha ataupun pemberi kerjanya ini memang benar-benar kebanyakan sih Pak ya, karena si perusahaan tidak mau berurusan dengan yang sebelum-sebelumnya, dia berubah nama. Jadi dia nonaktif yang perusahaannya terus diaktifkan kembali karena sudah berubah nama PT-nya. Tapi kalau kondisinya ini masih nama PT-nya sama, ya mau nggak mau harus diselesaikan tunggakannya, iurannya. Karena di kami itu nanti perusahaan bisa mengakses namanya sistem Pak, SIPP online. Itu SIPP online itu kita memberikan ke perusahaan badan usaha untuk mengakses melakukan pelaporan secara sistem, ya mutasi tenaga kerjanya itu nanti dari perusahaan sendiri. Misalkan Pak Wawan sebagai usernya ataupun PIC-nya sebagai badan usahanya. Nah, itu nanti secara administrasi tunggakannya itu harus dibayarkan dulu di BPJS Tenagakerjaan. Ya, dibayarkan di BPJS Tenagakerjaan sampai dengan bulan 8-nya itu dia selesai ataupun berganti tadi, di bulan ke-9 baru didaftarkan ke orang baru. Nah, orang barunya ini nanti yang meneruskan untuk administrasi setiap bulannya. Tapi kalau selama dia menunggak 8 bulan itu harus diselesaikan kita secara sekaligus Pak, tunggakannya itu selama 8 bulan. Supaya dana JHT-nya untuk si tenaga kerja itu bisa dilakukan pencairan, Pak. Karena kalau misalkan tidak dibayarkan, ya tidak dibayarkan tunggakan tersebut, si tenaga kerja tersebut tidak akan bisa melakukan klaim JHT. Nanti berkendala ataupun JHT kurang bayar, kan kasihan ke mereka ataupun hak si tenaga kerja tersebut. Misal nih padahal si tenaga kerja itu jadi di BPJS Tenagakerjaan itu ada iuran Pak, sharing iuran kalau bagi badan usaha. Jadi sekian persen dari pemberi kerja dan sekian persennya si tenaga kerja untuk 4 program tadi. Kalau misalkan di perusahaan tersebut iuran kecelakaan kerjanya 0,24%, itu semuanya dari tanggungan si perusahaan. Untuk jaminan kematian 0,3% itu pemberi kerja. Tapi kalau untuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun itu ada sifatnya sharing Pak. Sharing iuran yang dipotong langsung dari si tenaga kerja kemudian disetorkan dari pemberi kerja ke BPJS Tenagakerjaan. Nah sayang kalau misalkan si tenaga kerjanya ini selama bekerja 8 bulan tersebut ya yang menunggak itu sudah ditarik iurannya, gajinya sudah dipotong plus BPJS-nya sudah terpotong dari dari perusahaan untuk iuran ke BPJS Tenagakerjaan, namun tidak disetorkan di BPJS Tenagakerjaan. Nah, itu kan sebagai hak dari pemberi tenaga kerja tadi. Mau nggak mau, si perusahaan wajib
menyelesaikan tunggakannya tersebut. Begitu Pak Wawan. Baik, mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Pak Wawan. Mas, berhubung waktu kita sudah habis, namun saya rasa ada pertanyaan satu yang penting ini Boleh Mas Pak, di chat. terakhir. Bisa saya bacakan terakhir ya Mas ya? Boleh Ini siap Pak. terkait tentang adendum kontrak nih yang ditanyakan sama Pak Sarno itu jika pada kontrak pertama si badan usaha mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaannya, lalu pada masa pelaksanaan terjadi adendum nih, saya rasa ini terjadi adendum kontrak atau perpanjangan waktu kontrak pekerjaan. Nah itu bagaimana apa namanya? Bagaimana administrasi BPJS Jakonya Mas? Apakah otomatis bertambah durasinya atau harus konfirmasi ulang seperti itu. Nah, dan juga yang terakhir ini terkait tentang masa pemeliharaan. Apakah masa pemeliharaan itu bisa di-cover jika dalam masa pemeliharaan tersebut terjadi kecelakaan kerja? Nah, kan kalau kontrak kerja itu kan ada masa pelaksanaan, ada masa pemeliharaan. Nah, ini terkait masa pemeliharaannya. Mungkin itu terakhir pertanyaan yang bisa dibacakan. Dan silakan dijawab Mas sebelum nanti kita tutup acara pada siang hari ini. Oke, Pak Saroni, terima kasih banyak. Ya. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, nanti apabila ada perubahan terkait adendumnya, nanti tolong disampaikan ke kami, Pak. Nanti biar kami secara sistem, itu nanti kami laporkan, supaya adendumnya ini ada perubahan ya, di perpanjangan adendum ya, maksudnya kayak gitu. Agar si pemberi kerja ataupun dan tenaga kerjanya ini, apabila terjadi risiko, itu masih bisa dilindungi. Kayak gitu, Pak. Jadi Intinya pada konfirmasi ya intinya, Mas ya. ya, semuanya Pak. Jadi secara apabila terjadi kendala baik secara administrasi ataupun lapangan, ya tolong disampaikan ke kami agar kami bisa mengupdate ataupun terjadi resiko agar bisa kami koordinasikan dengan misalkan PLKK-nya tersebut ataupun bagi tenaga kerjanya tersebut berkendala. Nah, dan pemberi kerja tersebut ataupun dari sisi proyek secara administrasi adendum berubah disampaikan juga ke kami. Intinya apabila ada perubahan ataupun kendala, tolong koordinasi ataupun konfirmasi ke kami agar nanti kami bisa melakukan pengupdatean. Kami bisa bantu semua Pak untuk prosesnya, mulai dari sisi administrasi ya sampai dengan penanganan klaim tenaga kerjanya tadi. Baik Seperti itu, Mas. Pak. Baik, berhubung juga waktu kita ini sudah apa namanya sudah di akhir di ujung. Mohon maaf jika memang semua pertanyaan tidak mampu kami tampung dan kita selesaikannya Mas ya di hari ini. Tapi Siap. Bapak Ibu jangan khawatir. Nah, nanti Bapak Ibu yang mengisi daftar hadir pada hari ini akan kami kirimkan apa namanya materi yang pada hari ini yang mana memang di akhir materi tadi tercantum kontak-kontak teman-teman dari BPJS yang siap untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seputar dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, mungkin kami juga mohon maaf tadi sebenarnya sehabis pemaparan memang kita mau share materi ini tapi sepertinya ada kendala teknis di Zoom kita. Jadi Bapak Ibu jangan lupa mengisi absensi saja. Nanti kami kirimkan materi beserta sertifikat kegiatan pada hari ini melalui website kami. Nah, mungkin Mas sebelum nanti saya kembalikan ke pembawa acara, izin untuk Mas memberikan closing statement lah terhadap memang kegiatan kita pada hari ini. Silakan Mas Okta. Ya, terima kasih Pak Saroni. Kami terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua ya karena dari Asosiasi Perkopindo dan Pertapin ya Pak ya sudah memberikan wadah ya Pak ya, memberikan waktunya kepada kami BPJS Ketenagakerjaan memberikan materi ataupun manfaat lah setidaknya habis dari kita sosialisasi ini kita sebutnya sosialisasi ataupun webinar ya Pak ya. Bapak Ibu semua mau berlomba-lomba mendaftarkan pekerjanya, mulai dari pemberi kerja, badan usaha, ya jasa konstruksi, proyeknya nanti, misalkan Mas tahun depan nih kita baru ada proyek, boleh nanti disampaikan ke kami, ya. Ataupun tadi, misalkan ada
Bapak Ibu semua ada rekanan di luar sana ataupun kenalan ataupun keluarga yang bekerja secara perorangan, ya, yang perlu yang namanya asuransi perlindungan jaminan sosial. Itu nanti kami berikan materinya juga, nanti bisa kami kirimkan. Kalau yang jelas Pak, di kami itu iurannya lebih rendah dengan manfaatnya semaksimal mungkin. Ya, salah satu contohnya itu kecelakaan kerja pengkaparannya unlimited tanpa batas sampai dengan sembuh, bahkan meninggal dunia itu dapat santunan beasiswa juga untuk ahli waris. Nah, harapan kami Bapak Ibu semua yang tersebar di beberapa provinsi sebagai kepengurusan Perkopindo dan Pertapin itu bisa mendaftarkan ke kami BPJS Tenagakerjaan Kebayaran Baru melalui ya apakah dari Pak Sahroni ataupun Pak Mahyudin, nanti biar kita satu pintu aja terkait pelayanannya Pak ya. Seperti itu. Mungkin Siap. ya kita bekerja keras sama-sama melindungi para pekerja. Mungkin itu Pak closing statementnya supaya semuanya terlindungi, masyarakat pekerja tidak yang namanya pekerja itu kan risikonya pasti ada ya Pak, supaya nanti terjadi risiko tidak menyusahkan keluarga. Seperti itu aja Pak. Mungkin itu aja Pak yang kami Baik, dapat terima sampaikan. kasih. Kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, para pengurus dan anggota dari Asosiasi Perkopindo dan Pertapin, kepada Pak Mahyudin dan Pak Saroni, kami ucapkan terima kasih banyak. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi dari penyampaian materi sesi tanya jawab telah selesai kita laksanakan. Maka dari itu saya sebagai moderator juga memohon maaf jika selama pelaksanaan kegiatan terdapat kekeliruan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami akhiri, kami kembalikan ke pembawa acara untuk menutup kegiatan pada sore hari ini. Silakan Bu Eka. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber Bapak Okta Perlian selaku petugas BPJS Ketenagakerjaan Kebayaran Baru. Dan terima kasih kepada moderator Pak Sahroni yang sudah memandu acara serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan. Baik Bapak Ibu, diinformasikan kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami kirim. Sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan selama acara berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Okta. Terima kasih Pak Saruni, Pak Bapak Ibu Ariantama, semua. Bu Mohon izin. Endang, terima kasih banyak. Teman-teman peserta webinar, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Izin live ya Pak ya. Siap Bapak.